Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Bab 1581 Krisis Klan. Di kediaman suram di dalam tanah Tuan Kota, Zhao Balong tiba-tiba membuka matanya. Mati. Pembunuh yang dia kirim untuk membunuh Zhao Feng sebenarnya telah mati. Bahkan jika si pembunuh sembarangan mengekspos dirinya, Zhao Feng hanya memiliki Song Tingyu di sisinya. Tidak ada alasan baginya untuk mati. Tapi sekarang si pembunuh sudah mati, Zhao Balong akan merasa sangat sulit untuk mengetahui bagaimana tepatnya si pembunuh dibunuh. Sayang sekali kehilangan bidak sebagus ini. Wajah Zhao Balong menjadi dingin. Seorang ahli puncak alam transformasi ilahi sangat penting bagi klan Zhao. Zhao Balong menimpakan kesalahan ini kepada Zhao Feng, dan dia bertekad untuk menyelesaikan rekeningnya suatu hari nanti. Setelah beberapa lama, dia tersenyum kejam. Tidak akan lama sampai aku, Zhao Balong, akan memiliki kendali penuh atas seluruh Zhao Clan. Setahun berlalu dalam sekejap mata. Suatu hari, Song Tingyu pergi ke klan Zhao dan pergi bersama Zhao Feng. Sepertinya Fenger tidak menyukai guru sebelumnya. Fenger jauh lebih rajin sekarang. Zhao Tianlong melihat semuanya dan tersenyum lega. Zhao Feng jarang berkultivasi sebelumnya, tetapi sejak Song Tingyu tiba, Zhao Feng sering pergi bersamanya untuk berkultivasi. Tetapi Zhao Tianlong tidak tahu bahwa Song Tingyu telah dijadikan murid Zhao Feng dan ini semua hanyalah akting. "Siapa kamu?" Song Tingyu bertanya begitu mereka meninggalkan tanah Tuan Kota. Zhao Feng jelas bukan anak biasa, dan dia bahkan berhasil menyembunyikan semua gerakannya dari orang tuanya. Bahkan Tuan Kota, Zhao Tianlong, tidak merasakan apapun. "Aku tuanmu," Zhao Feng dengan keras menyatakan. Song Tingyu segera mengatupkan giginya. Dia telah gagal melakukan apapun pada Zhao Feng dalam 1 tahun ini. Sebaliknya, dia mengalami kemunduran demi kemunduran. Tentu saja, karena Song Tingyu bersedia menghabiskan waktu bersama Zhao Feng, dia telah menghasilkan banyak uang. Selain itu, Zhao Feng sedang berpikir untuk membuka toko cabang, dan karena bisnis semakin berkembang, Song Tingyu tidak mau menyinggung Zhao Feng. Mereka tiba di rumah lelang Star Peak, tempat pelelangan berjalan dengan tertib. Sekarang dia memiliki modal, Zhao Feng telah menyewa beberapa ahli untuk menjalankan rumah lelang, dengan satu-satunya tugasnya adalah mengambil uang itu. Namun, untuk memastikan bahwa bisnis Star Peak Auction House hanya meningkat, Zhao Feng akan mengeluarkan beberapa produk luar biasa yang dia buat secara pribadi pada interval tertentu dan memasangnya untuk dilelang. Lelang segera berakhir, dan kerumunan orang mulai perlahan-lahan bubar. Anggota eselon atas dari rumah lelang Puncak Bintang berkumpul di aula konferensi. Di permukaan, bos rumah lelang Puncak Bintang adalah Huo Qingfeng, dengan Song Tingyu sebagai wakilnya. Para sesepuh lain yang hadir adalah anggota eselon atas yang bertanggung jawab atas berbagai aspek. "Rumah lelang kami memiliki reputasi yang bagus, tetapi jika kami ingin menjadi lebih besar, kami harus memperluas. Apakah ada di antara Anda yang punya saran?" Huo Qingfeng bertanya. Anggota eselon atas semuanya adalah orang-orang yang sangat berpengalaman, dan ada beberapa yang secara khusus ditugaskan untuk mengumpulkan informasi. Orang tua ini percaya bahwa, jika rumah lelang Puncak Bintang ingin berkembang, kota Sun Harbor adalah lokasi terbaik. Seorang penatua berdiri. Dia mengenakan jubah ungu dengan sulaman emas. Ekspresinya tenang dan matanya dipenuhi rasa percaya diri dan bangga. "Saudara Li, mengapa begitu? Saya pernah mendengar bahwa kota Sun Harbor agak rata-rata dalam hal kota-kota besar, dan klan Liu yang mengendalikannya jauh lebih rendah daripada klan Zhao kota South Cloud. Apakah bukan ini masalahnya?" Seorang tetua pendek segera bertanya. Kekayaan mereka terikat pada lilin dan menyusutnya Star Peak Auction House, jadi mereka semua sangat prihatin. Yang lain semua memandangi tetua berjubah ungu itu. Kota Sun Harbor benar-benar tidak sejahtera, dan juga agak jauh dari kota South Cloud. Tidak ada dari kalian yang mengerti. Meskipun kota Sun Harbor tidak begitu makmur dan klan Liu yang mengendalikannya tidak sekuat itu, klan lain di kota Sun Harbor baru-baru ini membuat nama untuk dirinya sendiri. Elder Li tersenyum puas. "Beri kami detail lebih lanjut," kata salah satu anggota eselon atas lainnya. Selain faksi pengendali, kota besar biasanya memiliki beberapa faksi lain, dan klan Lu dari kota Sun Harbor adalah yang kedua berkuasa setelah klan Liu. Yang terpenting, 2 putri jenius telah dilahirkan ke klan Lu, keduanya memiliki kecantikan yang tiada taraf dan bakat luar biasa. Ini telah menyebabkan banyak klan besar dan faksi terdekat datang dengan lamaran pernikahan. Penatua Li menjelaskan semuanya sekaligus.
Orang tua ini juga telah mendengar tentang masalah ini. Aku mendengar bahwa bahkan keluarga kerajaan dari kerajaan Azurenet telah membuat beberapa gerakan. Anggota eselon atas mulai berbicara. Jika bahkan keluarga kerajaan memperhatikan, kedua gadis dari klan Lu ini jelas tidak biasa. Zhao Feng berdiri di samping, tidak memikirkan apa-apa saat dia menunggu konferensi sampai akhir. Dia memiliki sedikit minat pada dua gadis jenius dari klan Lu ini. Kehadiran dua gadis jenius ini telah sangat meningkatkan jumlah orang yang melewati kota Sun Harbor, dan mayoritas dari mereka adalah bangsawan dan tuan. Ini jelas merupakan tempat yang ideal untuk cabang rumah lelang puncak bintang kami. Petik 2. Ceka, siapa yang mengira bahwa dua gadis bisa mengubah takdir kota Sun Harbor? Saya mendengar bahwa salah satu dari mereka sangat berbakat dalam Destiny Dao. Begitu dia dewasa, dia pasti akan memiliki karir yang luar biasa. Petik 2. Percakapan berlanjut di aula konferensi, tetapi lokasi cabang baru tampaknya sudah diputuskan. Saat ini, Zhao Feng membuka matanya. Takdir Dao. Zhao Yufei dan Liu Qinxin telah bereinkarnasi di daerah itu, dan sekarang, dua gadis jenius telah muncul, dan salah satu dari mereka bahkan terampil dalam Destiny Dao. Ketika semua petunjuk ini disatukan, Zhao Feng pada dasarnya yakin. Oke, mari kita jadikan kota Sun Harbor. Zhao Feng tidak bisa menahan senyum. Di samping, Penatua Li mengerutkan kening dan melirik Zhao Feng. Ini adalah konferensi anggota eselon atas rumah lelang Star Peak, tetapi setiap kali, anak ini akan hadir. Namun, Song Tingyu adalah salah satu bos besar rumah lelang tersebut. Jika dia bersikeras membawa muridnya, yang lain tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, Huo Qingfeng juga telah memberikan izinnya. Song Tingyu, lain kali, mintalah muridmu menunggu di luar. Ini adalah konferensi rahasia, Penatua Li dengan dingin mendengus. Dia memiliki status yang lebih tinggi di antara anggota eselon atas, dan sekarang dia telah memberikan informasi penting seperti itu, kepercayaan dirinya telah membengkak sehingga dia ingin memamerkan kekuatannya kepada Song Tingyu. Tetapi Penatua Li baru saja selesai berbicara ketika energi menakutkan melonjak melalui aula rahasia. Itu adalah energi yang mencekik dan menindas yang meninggalkan rasa sakit yang menusuk di jiwa seseorang. Ini, Penatua Li menatap Huo Qingfeng dengan kaget. Tekanan ini dilepaskan oleh Huo Qingfeng. Huo Qingfeng sekali lagi melangkah ke alam yang tidak dapat dihancurkan, dan budidayanya jauh melampaui semua orang yang hadir. Dilarang menyebutkan masalah ini lagi, Huo Qingfeng dengan dingin berkata. Saat matanya yang tajam melewati Penatua Li merasa seperti pedang yang tak terlihat sedang dimasukkan ke dalam hatinya. Iya, keringat dingin membasahi punggungnya, Penatua Li mengangguk. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kata-katanya akan memicu ketidaksenangan dari Huo Qingfeng, dan di sebelahnya, Song Tingyu tampaknya tidak terlalu peduli. Dan ketika dia melihat ekspresi acuh tak acuh dan acuh tak acuh di wajah Zhao Feng, dia menjadi lebih bingung, tetapi dia tidak berani berbicara. Yang lain juga menjadi lebih berhati-hati dan ingin tahu tentang Zhao Feng. Beberapa saat kemudian, konferensi itu berakhir. Diputuskan bahwa cabang baru akan berada di kota Sun Harbor. Semua orang bubar. Qingfeng, saya berencana untuk secara pribadi melakukan perjalanan ke kota Sun Harbor, kata Zhao Feng dengan tegas. Dia hanya bisa menentukan apakah dua gadis jenius di kota Sun Harbor itu adalah Zhao Yufei dan Liu Qinxin dengan mencari dirinya sendiri. Kedua gadis itu belum memulihkan ingatan mereka, dan keadaan akan menjadi buruk jika beberapa ahli, bangsawan, atau bahkan bangsawan, mendapatkan mereka lebih dulu. Tuan, apakah Anda berencana? Huo Qingfeng menyelidiki. Aku akan memeriksanya, dan mungkin aku bahkan akan melamar. Zhao Feng menghela napas. Untungnya, rumah lelang telah memberinya jumlah yang lumayan, atau dia bahkan tidak punya uang untuk hadiah pertunangan. Apa? Rahang Huo Qingfeng jatuh saat dia membeku di tempat. Zhao Feng selalu menjadi ahli yang tak terduga dan misterius di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan tertarik pada dua gadis jenius, sampai-sampai dia mempertimbangkan sebuah lamaran. Zhao Feng kembali ke perkebunan tuan kota di sore hari. Dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jumlah aura ahli di perkebunan jelas menurun, dan ayahnya tidak ada. Setelah kembali ke kediaman tuan kota, dia menemukan pramugara tua, sesepuh ramah dengan jenggot. Steward, di mana ayahku? Zhao Feng bertanya. Master pergi ke Sekte Blood Fan. Aku mendengar bahwa Sekte Blood Fan berencana untuk berdamai dengan South Cloud City. Pramugara tua itu segera menjawab. Sekte Blood Fan adalah faksi Evil Dao dekat kota South Cloud. Itu memiliki kekuatan yang sama dengan South Cloud City, dan keduanya telah menjadi musuh selama 1000 tahun sekarang.
Jika bukan karena kedua faksi ini saling melemahkan, mereka berdua akan jauh lebih kuat sekarang. Sebelum pergi, Tuan meminta saya untuk memberitahu Tuan Muda tentang suatu masalah. Pelayan tua itu mendekati Zhao Feng dan berbisik ke telinganya. Tuan berkata. Tetapi sebelum pramugara tua selesai berbicara, mulutnya membentuk senyuman licik dan sombong. Energi berkumpul di tangan kanannya menjadi pisau tajam yang dia dorong ke depan. Tiba-tiba, tubuh lelaki tua itu menggigil dan membeku. Di beberapa titik, Zhao Feng telah menghasilkan pedang kecil yang ditutupi pembuluh darah merah. Pedang ini telah ditusuk ke dada pelayan tua itu. Kelas atas tingkat surga, tubuh pramugara tua itu mulai mengerut saat darah dan energinya terkuras habis, hanya menyisakan setumpuk tulang. Pelayan tua itu hanyalah seorang ahli realem transformasi ilahi tingkat awal, sementara ahli realem imperishable pun tidak memiliki senjata kelas atas tingkat surga. Bahkan jika Zhao Feng tidak menggunakan kekuatan pedang ini, ketajaman dan kemampuan bawaan pedang itu sudah cukup untuk langsung membunuh pelayan tua itu. Seperti yang diharapkan, sesuatu terjadi. Zhao Feng menghela napas. Dia merasakan sesuatu yang aneh di udara saat dia memasuki perkebunan tuan kota. Pada saat ini, seolah-olah seseorang telah mengirimkan perintah, aura kuat dan niat membunuh meledak dari berbagai bagian perkebunan. Jeritan dan aroma darah mulai naik dari berbagai daerah. Seluruh perkebunan mulai bergetar saat pertempuran terjadi. Zhao Balong, apa artinya ini? Sebuah suara gemilang datang dari tanah terlarang di belakang perkebunan, dan kemudian seberkas cahaya putih terbang keluar. Itu berubah menjadi sesepuh berambut putih yang dengan marah menatap bagian tertentu dari perkebunan. Penatua Agung, anggota klan telah memulai pemberontakan. Banyak teriakan datang dari dalam perkebunan. Serangan mendadak dari orang-orang ini telah membuat Zhao Clan lengah. Haha, orang tua bodoh, klan Zhao adalah milikku. Zhao Balong menyerbu keluar dari istana emas gelap, memancarkan aura yang mendominasi. Bercampur dengan aura ini adalah energi iblis yang mengerikan. Kamu telah berkolusi dengan Sekte Blood Fan. Grand Elder meringis saat dia menuduh dengan keras. Kamu sudah terlambat mengerti. Zhao Balong tertawa terbahak-bahak. Sebuah penghalang berwarna darah tiba-tiba muncul di sekitar perkebunan, ditutupi dengan berbagai pola jahat dan mengintimidasi. Orang tua ini akan mengeksekusi pengkhianat ini terlebih dahulu. Grand Elder menyerbu ke depan, pedang muncul di tangannya. Zhao Balong hanya melayang di udara, sama sekali tidak terganggu. Oh tidak, Grand Elder tiba-tiba merasakan bahaya dan buru-buru mundur. Kepala hantu berwarna darah yang buas keluar dari kediaman Zhao Balong, melolong saat bergegas ke Grand Elder. Kepala hantu itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan Grand Elder tidak punya waktu untuk menghindar, menyebabkan salah satu lengannya digigit. Grand Elder langsung memotong lengannya, wajahnya mengeras karena tekad. Sebagai ahli alam yang tidak dapat binasa, dia dapat dengan cepat memulihkan bagian tubuhnya yang hilang. Tetapi dia menemukan bahwa sejumlah besar energinya juga telah dimakan. Seorang tetua berwajah iblis yang mengenakan jubah berwarna darah terbang keluar dari kediaman Zhao Balong dan dengan kejam tertawa. Kita bertemu lagi. Roh darah, mata Grand Elder menjadi gelap dan mulai mendidih dengan niat membunuh. Bab 1582 Guru Misterius. Roh darah adalah penatua agung dari Sekte Blood Fan. Puncaknya, kultivasi alam yang tidak dapat binasa telah dengan kuat menetapkan posisinya sebagai hegemon sektenya. Di perkebunan tuan kota, anggota klan Zhao merasakan bahwa situasinya semakin memburuk. Pertama, serangan diam-diam dari pihak Zhao Balong menimbulkan kerugian yang signifikan bagi mereka. Setelah itu, Blood Spirit muncul dari tempat persembunyiannya di kediaman Zhao Balong untuk menyergap dan melukai Grand Elder Zhao Clan. Awalnya, Penatua Agung seharusnya sama kuatnya dengan roh darah, tetapi sekarang, ada celah yang bisa menentukan hasil dalam pertempuran antara para ahli. Zhao Balong, kamu sebenarnya? Sang Penatua Agung meraung, jarinya menunjuk ke arah Zhao Balong saat tubuhnya bergetar. Dia tidak menyangka klan Zhao akhirnya jatuh ke tangan salah satu anggota klannya sendiri. Tuan kota dalam bahaya, seorang penatua meringis ketakutan. Zhao Tianlong telah pergi dengan banyak ahli ke Sekte Blood Fan untuk membahas perdamaian, tapi ini semua adalah jebakan. Arai pembuluh darah di sekitar perkebunan membuat mereka sulit untuk keluar atau mengirim kabar kepada Zhao Tianlong tentang apa yang terjadi. Bersantai, Sekte Blood Fan belum bisa berurusan dengan Zhao Tianlong, tapi begitu kalian semua mati, dia akan datang untuk bergabung denganmu. Zhao Balong tertawa keras. Selama dia bisa menangkap Zhao Feng, dia tidak khawatir tentang Zhao Tianlong kembali. Inilah mengapa dia menunggu sampai Zhao Feng kembali untuk melaksanakan rencananya.
Para ahli Zhao Clan di dalam perkebunan mulai berkumpul di belakang. Meskipun mereka dipenjara dalam barisan dan tidak dapat mengirimkan berita, orang-orang lain di kota South Cloud pasti melihat sesuatu yang salah dan memberitahu Zhao Tianlong. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mempertahankan dan mengulur waktu sampai Zhao Tianlong kembali. Inilah satu-satunya harapan kemenangan mereka. Serang, Blood Spirit. Zhao Balong tersenyum licik. Haha, kamu tidak perlu memberitahuku itu. Blood Spirit menjilat bibir merahnya dan menyihir, mata merahnya menatap Grand Elder dengan niat membunuh yang intens. Kabut merah tiba-tiba muncul dari tubuh Blood Spirit. Saat ia bergolak dan mendidih, ia mengambil bentuk mulut buas dengan gigi taring merah yang berkilau karena cahaya dingin. Membunuh, Blood Spirit menyerbu ke depan, jarinya menusuk ke depan saat dia mengirimkan mulut besar ke Grand Elder. Wajah Grand Elder berubah muram. Pedang di tangannya meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, menciptakan gelombang energi yang besar dan kejam. Ledakan, bang, jatuh. Gelombang kejut yang tercipta dari benturan puncak serangan realem yang tidak bisa dihancurkan ini menyebabkan para ahli di dekatnya mundur. Di sisi lain, Zhao Balong bertarung dengan beberapa tetua Zhao Clan. Jika Anda mengirimkan sekarang, saya masih bisa mengampuni hidup Anda. Zhao Balong tersenyum, suaranya mengalir dengan bangga. Jangan pernah berpikir tentang itu, seorang wanita tua berambut putih dengan marah berteriak, tongkat di tangannya mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan. Scram! Zhao Balong meraung, menembakkan telapak tangan emas dan lampu merah besar yang memancarkan energi jahat. Zhao Balong ini sangat kuat, dan dia bahkan mengembangkan rahasia Sekte Blood Fan yang meningkatkan kekuatannya ke tingkat lain. Selain Zhao Tianlong dan Grand Elder, tidak ada yang cocok untuknya. Wanita tua berambut putih berubah muram. Energi merah keemasan yang jahat menyebarkan cahaya putih yang menyilaukan dan kemudian menghancurkan serangan tetua lainnya. Bahkan para tetua yang bekerja bersama tidak cocok untuk pria ini. Zhao Tianlong hanya sedikit kurang berbakat dari Zhao Tianlong. Hanya saja caranya melakukan sesuatu terlalu tirani, menyebabkan jabatan patriark diberikan kepada Zhao Tianlong. Sekarang dia mengembangkan seni rahasia dari Sekte Blood Fan, dia bisa menyerap energi orang lain. Ini berarti bahwa dalam pertempuran kacau yang melibatkan banyak orang, dia semakin kuat seiring berjalannya waktu. Pada saat yang sama, seorang pria gemuk sedang menyerang Zhao Feng. Hanya seorang anak kecil yang mengharuskan saya untuk mengambil tindakan secara pribadi? Zhao Balong sangat memandang anak ini. Pria gemuk, perutnya membuncit, meluncur ke arah Zhao Feng. Sebagai ahli puncak alam transformasi ilahi, dia bisa membunuh ahli alam Valet Ki hanya dengan menghirupnya. Serahkan saja dirimu, pria gemuk itu tersenyum kejam. Kamu tidak tahu tempatmu. Zhao Feng dengan tenang mengambil 3 robot dari dimensi interspesialnya. 2 di antaranya adalah robot yang terbuat dari logam hitam sedangkan yang lainnya terbuat dari kayu. Saat mereka muncul, bagian tubuh mereka berkilau dan mereka terbang ke arah pria gemuk itu. Ini adalah robot realem transformasi ilahi, dan bahkan robot alam yang tidak bisa dihancurkan. Pria gemuk itu memucat saat dia tersentak, perutnya bergoyang ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang ahli alam Valet Ki belaka akan memiliki begitu banyak robot yang kuat. Lari, ini adalah satu-satunya pikiran yang tersisa di benak pria gemuk itu. Dia bisa melawan robot realem transformasi ilahi, tapi dia tidak berdaya melawan robot realem imperishable. Otomat kayu itu melayang ke pria gemuk itu. Sebuah lubang bundar muncul di telapak tangannya, dan sinar cahaya putih keluar. Tidak, pria gemuk itu berteriak ketakutan. Dia telah meremehkan robot realem imperishable Zhao Feng. Beberapa berkas cahaya putih menembus tubuh pria gemuk itu, dan bola cahaya putih mulai secara bertahap melahapnya. 2 robot lainnya menyerang berikutnya. Beberapa saat kemudian, bahkan tidak ada ampas yang tersisa dari pria gemuk itu. Para ahli yang bertempur di udara semua memperhatikan pemandangan ini. Itu, Zhao Feng. Beberapa orang tua melihat Zhao Feng. Seorang ahli alam Valet Ki benar-benar terlalu tidak penting di tengah pemberontakan ini, jadi dia tidak menarik perhatian pada awalnya. Namun, seorang ahli puncak alam transformasi ilahi telah meninggal saat menyerang Zhao Feng. Begitu banyak robot, mata Zhao Balong berbinar dingin. Dia akhirnya mengerti mengapa pembunuhnya meninggal. Dikelilingi oleh 3 robot seperti ini, setiap ahli alam transformasi ilahi akan dikutuk. Karena itu masalahnya, aku akan menanganimu secara pribadi. Zhao Balong dengan marah meraung. Tubuhnya meledak dengan kekuatan, menyingkirkan tetua lainnya saat dia menyerang Zhao Feng. Fenger, hati-hati. Zhao Balong, kamu benar-benar menyerang anak kecil. Kamu bukan manusia. Petik 2.
Tetua itu meraung, tetapi mereka tidak berdaya untuk menghentikan Zhao Balong. Zhao Feng tidak panik dengan serangan Zhao Balong. Dia mengeluarkan 3 robot lagi dari dimensi interspatialnya, 2 diantaranya mencapai puncak alam transformasi ilahi dan salah satunya adalah alam ketidaktahuan tingkat menengah. Kamu sebenarnya punya lebih banyak. Berikan padaku kalau begitu. Zhao Balong tertawa terbahak-bahak. Dia adalah ahli puncak alam yang tidak bisa dihancurkan dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Hanya 2 robot yang merupakan alam yang tidak bisa dihancurkan, dan ini dia bisa dengan mudah mengurusnya. Dia juga sangat tertarik pada robot-robot ini, yang berperan dalam keputusannya untuk menyerang. Zhao Balong semakin dekat dan lebih dekat dengan Zhao Feng yang lemah, siap untuk memusnahkannya dalam satu gerakan. Kamu berani menyentuh barang-barangku? Sebuah suara muncul dari kekosongan yang tak terbatas untuk meledak di benak Zhao Balong. Niat jiwa yang menakutkan ini membuat jiwa Zhao Balong gemetar ketakutan. Kekuatan yang tidak bisa ditentang ini membuat Zhao Balong hampir berlutut di udara. Senior cadangan. Zhao Balong nyaris tidak bisa mengeluarkan beberapa kata. Kamu ingin membunuhku? Bagaimana saya bisa mengampuni Anda? Suara itu bergema sekali lagi, dan Zhao Balong menatap Zhao Feng dengan sangat terkejut. Sesaat kemudian, niat jiwa yang menakutkan menyapu pikirannya, memberikan jiwanya pukulan yang merusak dan menyebabkan tubuhnya membeku. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 6 robot itu maju ke depan dan meluncurkan serangan besar-besaran. Begitu saja, Zhao Balong dibunuh oleh 6 robot itu. Tentu saja, ini terutama karena Zhao Feng telah melukai jiwa Zhao Balong dengan parah, tetapi tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Ini apa yang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Semua orang tercengang, tidak percaya di wajah mereka. Untuk beberapa alasan, Zhao Balong telah membeku di udara dan kemudian membiarkan robot mengepung dan membunuhnya. Ini benar-benar tidak masuk akal, tidak terbayangkan. Ini apa yang terjadi? Grand Elder dan Blood Spirit sama-sama tercengang. Seorang ahli puncak alam yang tidak bisa binasa seperti mereka telah mati dengan cara yang aneh. Itu membuat rambut mereka berdiri dan hati mereka menjadi dingin. Dengan hilangnya seorang ahli realem yang tidak dapat dihancurkan, pasukan pengkhianat berada di belakang kaki, dan yang paling ditakuti oleh Blood Spirit adalah bahwa dia juga akan mati dengan cara yang aneh ini. Sekarang giliranmu. Sebuah suara meledak di benak Blood Spirit, menyebabkan pikirannya berdengung dan tubuhnya bergoyang. Senior, selamatkan aku. Blood Spirit diatasi oleh teror dan segera berlutut di udara. Dia bisa merasakan bahwa orang ini bisa membunuhnya semudah seseorang menghancurkan semut. Ini, orang-orang lain hanya bisa menyaksikan dengan kaget, menatap Blood Spirit dengan kebingungan. Senior, terima kasih saya yang terdalam atas bantuan Anda. Grand Elder melihat sekeliling dan dengan keras menyatakan. Dia menduga bahwa seorang ahli sedang membantu mereka dari bayang-bayang. Senior ini mungkin juga berperan dalam kematian Zhao Balong. Menyisihkanmu, suara dingin dan menghina terdengar di benak Blood Spirit. Suara ini menyebabkan rambut Blood Spirit berdiri tegak dan sensasi kematian yang membekukan merayapi seluruh tubuhnya. Dia merasa seperti dia sudah bisa melihat gerbang dunia bawah. Roh darah menggigil, pikirannya benar-benar diteror. Lupakan, aku akan mengampuni hidupmu. Tunggu aku 30.000 li di timur South Cloud City. Zhao Feng dengan dingin mendengus. Terima kasih banyak, senior, telah menyelamatkan saya. Blood Spirit langsung merasakan tekanan dan bahaya menghilang. Tanpa kata lain, roh darah melarikan diri, ketakutan masih mencengkeram hatinya dengan dingin. Arai darah pembuluh darah di sekitar perkebunan Tuan Kota hancur. Eksekusi para pengkhianat dan anggota Sekte Bloodfen, perintah Grand Elder dengan keras. Dia bergabung dengan para tetua dan anggota klan Zhao lainnya dalam memulai serangan balik. Tidak lama kemudian para pengkhianat dan anggota Sekte Bloodfen semuanya terbunuh. Begitu saja, krisis besar yang dihadapi klan telah diselesaikan. Beberapa saat kemudian, Zhao Tianlong bergegas kembali dengan anggota klan lainnya, tetapi ketika dia melihat hasilnya, dia tercengang. Di ruang rahasia. Fenger, dari mana kamu mendapatkan robot-robot ini? Zhao Tianlong bertanya dengan tegas. Anggota eselon atas klan dan Grand Elder semua menatap Zhao Feng. Setengah tahun yang lalu, saya bertemu dengan sesepuh misterius yang menjadikan saya sebagai muridnya. Dia kadang-kadang datang untuk mengajari saya beberapa hal, dan dia memperkirakan bahwa klan saya akan menghadapi beberapa bahaya dan memberi saya robot ini untuk melindungi saya. Zhao Feng segera membuat kebohongan, menempatkan tanggung jawab pada orang yang bahkan tidak ada. Sepertinya tuanmu yang misterius itulah yang membantu kami. Zhao Tianlong mengangguk. Secara internal, dia bersukacita atas nasib baik putranya.
Surga sedang mencari klan Zhaoku, hahaha. Grand Elder tertawa terbahak-bahak saat dia memandang Zhao Feng dengan setuju. Tidak ada yang meragukan seorang pemuda berusia 15 tahun yang hanya berada di puncak alam Valet Qi. 1 bulan kemudian, Zhao Feng mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya, mengatakan bahwa tuannya yang misterius telah memintanya untuk melaksanakan suatu tugas. Klan segera setuju. Dengan demikian, Zhao Feng dan Huo Qingfeng meninggalkan kota South Cloud. Tujuan mereka, kota Sun Harbor. Bab 1583 Pusat Perhatian. Di kota Sun Harbor, keindahan dan bakat 2 putri jenius klan Lu telah menyebabkan seluruh takdir kota berubah. Di kejauhan, 5 orang dan seekor kucing sedang memandangi kota yang megah dan megah itu. Memimpin kelompok itu adalah seorang pria muda dengan mata jernih dan senyum liar di bibirnya. Di bahunya ada seekor kucing hitam keperakan. Orang ini tidak lain adalah Zhao Feng. 2 dari 4 orang di belakangnya adalah Huo Qingfeng dan Blood Spirit. 2 lainnya adalah pelayan yang telah diambil Zhao Feng dalam perjalanannya, keduanya berada di alam yang tidak bisa dihancurkan. Zhao Feng bahkan tidak terlalu peduli dengan ahli alam yang tidak bisa dihancurkan. Saat rombongan Zhao Feng memasuki kota Sun Harbor, itu menarik banyak perhatian. Aku ingin tahu dari klan apa tuan muda ini berasal. Dia memiliki 4 ahli alam yang tidak bisa binasa yang melindunginya. Petik 2. Apa masalahnya? Tuan muda Wei yang datang lebih awal memiliki ahli alam surga chaos yang melindunginya. Petik 2. Percakapan hanyalah percakapan. Semua orang segera menyerah saat bertemu dengan kelompok Zhao Feng. Saat memasuki kota Sun Harbor, Zhao Feng memerintahkan para pelayannya untuk mengumpulkan informasi. Sementara itu, Huo Qingfeng dipercayakan dengan urusan cabang rumah lelang yang baru. Zhao Feng juga mulai berjalan-jalan. Ini sebagian untuk melihat situasi dan sebagian untuk membeli materi. Saya mendengar bahwa lebih dari 100 orang telah datang untuk membuat lamaran pernikahan dengan Lu Clan. Bahkan tidak ada cukup ruang di aula utama klan Lu untuk menampung mereka semua. Petik 2. Tapi Lu Qiner dan Lu Feier benar-benar terlalu cantik. Jika saya bisa menikahi salah satu dari mereka, saya akan menjalani sisa hidup saya tanpa penyesalan. Petik 2. Jangan bicara omong kosong, kau mencemarkan peri. Petik 2. Semua percakapan di sekitar kota Sun Harbor pada dasarnya berkisar pada 2 putri jenius dari klan Lu. Karena alasan ini, kedua wanita ini dikenal sebagai Peri Qin dan Peri Fei. Kedua wanita ini adalah saudara kembar, dan mereka tidak hanya begitu cantik sehingga ikan akan tenggelam dan angsa akan jatuh dari langit saat melihat mereka, mereka berdua memiliki bakat yang luar biasa. Hanya pada usia 15 tahun, mereka telah mencapai puncak alam asal bintang, hanya 1 langkah dari alam transformasi ilahi. Apakah kamu mendengar? Karena begitu banyak orang datang untuk melamar, dan karena mayoritas dari mereka adalah orang-orang yang tidak dapat ditolak oleh klan Lu telah memutuskan untuk mengadakan kontes. Hanya tempat pertama yang akan menjadi menantu untuk klan Lu. Petik 2. Dengan cara ini, orang yang bisa menikahi salah satu peri pasti akan memiliki bakat yang tak tertandingi. Meskipun banyak pengusul menentang gagasan tersebut, sebagian besar orang telah menyetujui, terutama keluarga kerajaan. Jadi, masalah itu diselesaikan. Sepertinya aku harus mengalahkan semua pesaing lainnya. Zhao Feng menghela napas. Dia merasakan reaksi dari Dream Origin-nya saat dia memasuki kota Sun Harbor. Zhao Feng yakin bahwa Lu Qiner dan Lu Feier adalah Liu Qinxin dan Zhao Yufei. Para ahli di sekitarnya semua tercengang dengan kata-kata ini, dan mereka semua melihat ke atas untuk melihat siapa yang telah mengucapkannya. HMPH, anak nakal yang tidak tahu seberapa luas dunia ini. Bintang asal realem tingkat awal ingin menikahi peri? Benar-benar seekor katak yang menginginkan daging angsa? Petik 2. Kerumunan itu langsung mengejek dengan mengejek. Hanya ahli paling berbakat dan kuat yang datang untuk melamar. Mereka yang berusia muda tidak mendapatkan keuntungan dalam kontes ini. Selain itu, seseorang hanya bisa mengandalkan kultivasi dan kekuatannya sendiri untuk memenangkan hati para peri. Ini adalah salah satu aturan yang ditetapkan untuk kontes. Haha, hanya karena kata-katamu ini, jika aku bertemu denganmu dalam kontes, aku akan membunuhmu. Tawa kurang ajar datang dari belakang kerumunan. Kerumunan itu berpisah, membiarkan seorang pemuda yang bangga perlahan maju. Itulah Hua Tianfeng, keajaiban puncak ibu kota surgawi. Pada usia 20 tahun, dia sudah berada di level awal dari alam transformasi ilahi. Seekor monster. Ini adalah salah satu jenius dengan peluang tertinggi untuk memenangkan kontes, dan dia memiliki kepribadian yang kejam. Sekarang anak ini telah menarik perhatiannya, segalanya tidak akan berjalan baik untuknya. Petik 2. Kerumunan mundur agak jauh.
Zhao Feng berbalik dan pergi, mengabaikan pemuda itu. Berdiri diam, apakah saya membiarkan Anda pergi? Hua Tianfeng melangkah maju untuk memblokir jalan Zhao Feng. Zhao Feng benar-benar mengatakan bahwa dia akan mengalahkan semua pesaing lainnya, dan ini termasuk dia. Bagaimana mungkin Hua Tianfeng membiarkan Zhao Feng pergi setelah dipermalukan oleh seseorang yang begitu muda? Meong meong. Kucing pencuri kecil itu menatap dengan kasihan ke Hua Tianfeng. Ini hanya membuat Hua Tianfeng semakin marah. Bukan hanya dia dipandang rendah oleh seorang anak, tapi juga seekor kucing. Skram, wajah Zhao Feng mengeras saat dia melirik Hua Tianfeng. Saat mata Hua Tianfeng bertemu dengan mata Zhao Feng, dia merasa seperti jiwanya dihancurkan di bawah pegunungan, dan dia hampir jatuh pingsan di tempat. Zhao Feng perlahan berjalan melewati Hua Tianfeng dan pergi. Baru saja, setelah beberapa lama, Hua Tianfeng kembali ke akal sehatnya, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia menoleh, tapi Zhao Feng sudah lama menghilang. Para penonton saling pandang, bingung apa yang terjadi. Hua Tianfeng yang kejam dan mendominasi sebenarnya hanya berdiri di sana seperti orang bodoh dan membiarkan Zhao Feng pergi. Skram, penuh amarah, Hua Tianfeng meraung, menakut-nakuti kerumunan sebelum dengan cepat pergi. Kutukan, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi, atau aku akan membuatmu memohon kematian. Petik 2. Setelah mengumpulkan informasi, Zhao Feng membeli sejumlah besar material tingkat tinggi dan memasuki pengasingan. Ketika dia keluar dari pengasingan, keempat pelayannya menunggu dengan hormat di luar. Ini untuk menghadiahimu. Dengan lambaian lengan bajunya, Zhao Feng mengirimkan 4 bola cahaya menyilaukan yang penuh dengan energi. Huo Qingfeng melirik pedang berlapis kristal di depannya. Energi angin yang dimasukkan ke dalamnya membuat jantungnya berdebar ketakutan. Kelas atas tingkat surga, Blood Spirit meledak karena terkejut. Di depannya ada kail merah buas. Energi jahat yang dipancarkannya membuat Blood Spirit hampir menjadi gila karena kerinduan. 2 pelayan lainnya juga tercengang, kegembiraan yang tak terlukiskan di wajah mereka. Mereka juga telah dianugerahi senjata ilahi kelas atas tingkat surga. Ayo pergi, saya ingin berpartisipasi dalam kontes Lu Clan. Kamu sebaiknya tidak kehilangan muka untukku saat kita di sana. Zhao Feng melangkah keluar. Dia telah mengasingkan diri selama 1 bulan, dan hari ini tepatnya hari kontes. Ya Tuan, keempatnya mengambil senjata ilahi mereka dan dengan bersemangat mengikuti. Pesta itu segera mencapai perkebunan Lu Clan di bagian selatan kota. Pada saat ini, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya telah memadati area di sekitar klan Lu, dan sangat sulit untuk masuk untuk melihat tontonan itu. Roh darah, Huo Qingfeng, dan 2 pelayan lainnya melepaskan tekanan alam yang tidak bisa dihancurkan mereka, menyebabkan kerumunan mundur ketakutan. Zhao Feng memimpin kelompoknya yang terdiri dari 4 orang dan 1 kucing ke dalam klan Lu. Pada saat ini, di alun-alun pusat klan Lu, 120 beberapa pemuda telah berkumpul, semuanya memiliki sikap yang luar biasa. Beberapa dari mereka galak dan mengesankan, yang lain ramah dan sopan, dan yang lainnya dingin dan menakutkan. Di kejauhan adalah anggota eselon atas dari klan Lu, beberapa ahli elit, dan juga target dari banyak proposal ini, Lu Qiner dan Lu Feier. Semua orang yang hadir menatap kedua wanita ini. Lu Feier memiliki sepasang mata yang jernih dan memiliki kulit putih yang lembut. Lu Qiner memiliki rambut air terjun hitam dan memancarkan udara yang serius dan bermartabat. Meskipun dia baru berusia 15 tahun, dia memancarkan keanggunan yang luar biasa. Saat Zhao Feng melangkah ke alun-alun dan berbaur dengan kerumunan orang jenius, dia menarik sedikit perhatian. Bagaimanapun, dia hanya pada tingkat awal dari alam asal bintang, yang benar-benar terlalu tidak signifikan di antara semua keajaiban ini. Itu dia, Hua Tianfeng melihatnya, tapi dia tidak menyerang. Sekarang mereka ada di sini, semua tindakan mereka akan dilihat oleh kedua peri. Namun, 2 peri dari klan Lu tidak bisa membantu tetapi melirik Zhao Feng. Mereka sudah muak melihat jenius berbakat, tetapi untuk beberapa alasan, mereka merasakan keakraban yang tak dapat dijelaskan dari pemuda ini. Setengah hari kemudian, kita bisa mulai sekarang, kepala keluarga Lu Clan berbicara dengan sesepuh berjubah hitam di sisinya. Pria ini berasal dari keluarga kerajaan Azurenet. Dia datang untuk melamar atas nama Pangeran ke-10, dan Pangeran ke-10 sendiri adalah pilihan paling populer di antara calon pengantin pria. Sangat baik, kontes sekarang dapat dimulai. Hanya orang nomor 1 yang berhak melamar putri tercinta. Kepala keluarga Lu Clan mengumumkan. Anggota eselon atas dari klan Lu berdiri dan mengirimkan gelombang energi. Sebuah lorong besar seperti pusaran air mulai terbentuk di atas alun-alun. Pergilah.
Seorang pemuda tampan yang mengenakan mahkota adalah yang pertama menyerang. Ini adalah Tuan Muda Wei. Kerajaan Azurenet memiliki kota besar yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kota naga besar tempat Tuan Muda Wei tinggal adalah salah satu dari 3 kota terkuat. Seorang pemuda yang mengenakan pakaian emas bermotif naga melesat ke udara, meninggalkan naga emas di belakangnya. Orang ini adalah pangeran ke-10 dari kerajaan Azurenet. Keajaiban lainnya juga mulai terbang ke pusaran air. Zhao Feng ada di antara mereka. Setelah semua orang masuk, pusaran air secara bertahap menutup dan menghilang. Layar besar muncul di udara, menampilkan acara di tempat pertandingan. Zhao Feng dikelilingi kabut abu-abu dan berputar-putar. Sebuah ilusi. Zhao Feng langsung melihat melalui tes ini. Bahkan ahli realem transformasi ilahi tingkat awal akan menemukan diri mereka sangat terhalang oleh ilusi ini. Klan Lu mungkin merasa ada terlalu banyak pengusul, jadi mereka ingin percobaan pertama menyingkirkan sebagian besar kontestan. Inilah mengapa mereka membuat ilusi ini begitu sulit untuk dilihat. Mereka yang berada di luar tidak terpengaruh oleh kabut, jadi mereka bisa dengan jelas melihat kontestan dalam ilusi. Banyak di antara para jenius memiliki ekspresi yang beragam, kebahagiaan, kesedihan, ketakutan. Beberapa kontestan juga mencoba menyerang kabut. Hanya 30 orang jenius yang tetap sadar dalam ilusi, dan mereka segera menggunakan beberapa kartu tersembunyi mereka. Hua Tianfeng mengeluarkan Liontin Gyo. Cahaya keemasan yang dipancarkannya berputar di sekelilingnya dan menangkis ilusi itu. Para jenius lainnya memiliki metode mereka sendiri. Mereka semua yakin bisa lolos dari persidangan. Mereka semua berjuang untuk menjadi yang pertama sehingga mereka bisa pamer untuk para peri. Di luar, para penonton dengan bersemangat menyaksikan para jenius ini bersaing satu sama lain. Siapa itu? Dia jauh lebih cepat dari orang lain. Seseorang berteriak karena terkejut. Yang lainnya berpaling untuk melihat. Sosok kurus berpakaian putih, sama sekali tidak terlihat jelas di tengah kabut kelabu, sedang berjalan menembus kabut secepat angin, dan matanya berbinar cerah, sama sekali tidak terpengaruh oleh ilusi. Bagaimana bisa? Dia hanya di tingkat awal dari alam asal bintang, tapi dia tidak terpengaruh oleh ilusi? Petik 2. Dan dia juga meninggalkan semua jenius lainnya jauh di belakangnya. Siapa dia? Bagaimana dia melakukannya? Petik 2. Kerumunan di luar meledak dalam keributan, dan semua orang berpaling dari pesaing yang lebih populer untuk fokus pada Zhao Feng. Bahkan Lu Feier dan Lu Qiner tampak kaget dan tidak percaya. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng muncul dari ilusi. Sementara itu, kontestan yang lebih populer hanya mendapat setengah jalan. Zhao Feng sekarang menjadi pusat perhatian. Anggota eselon atas Realem Imperishable dan para ahli Chaos Heaven semuanya tercengang. Beberapa waktu kemudian, Tuan Muda Wei dan Pangeran ke-10, dalam perlombaan yang ketat, keluar dari kabut. Aku yang pertama, mereka berdua berteriak pada saat yang sama, meledak dengan sekuat tenaga sehingga mereka bisa menjadi yang pertama. Tapi mereka baru saja keluar dari kabut ketika mereka melihat orang lain duduk bersila di tanah. Siapa orang ini? Kedua jenius itu tercengang. Mereka merasa tidak mungkin untuk percaya bahwa seseorang telah sampai di sini sebelum mereka. Mereka mungkin bisa menerimanya jika ini adalah musuh yang kuat yang sudah mereka akui, tetapi orang yang mengalahkan mereka adalah beberapa ahli alam asal bintang yang telah mereka abaikan sepenuhnya. Bab 1584 semua jenis trik. Beberapa sosok lagi keluar dari kabut. Seperti yang diharapkan dari Pangeran ke-10 dan Tuan Muda. Aku hanya ingin tahu sudah berapa lama mereka menunggu di sini. Seorang pemuda dengan kulit kuning dengan tenang berkomentar. Siapa anak itu? Petik 2. Kenapa aku tidak mengingatnya? Fokus percakapan segera beralih ke Zhao Feng. Budidaya alam asal bintang tingkat awal pada usia 15 tahun benar-benar terlalu biasa dan biasa-biasa saja, jadi mereka memiliki sedikit kesan tentang pemuda ini. Tapi sekarang, mereka harus memperhatikan orang ini, karena orang ini mungkin peringkat ketiga setelah Pangeran ke-10 dan Tuan Muda Wei. Hanya Pangeran ke-10 dan Tuan Muda Wei yang tahu bahwa Zhao Feng adalah yang pertama tiba, tetapi mereka tidak mau keluar dan mengatakannya. Pada saat ini, Hua Tianfeng keluar dari kabut. Betapa berisiko, baru setelah keluar dia menghembuskan napas. Tetapi ketika dia melihat Zhao Feng, matanya melebar, dan pikirannya kacau balau. Dia percaya bahwa ujian pertama sangat sulit sehingga Zhao Feng tidak akan berhasil. Dia bahkan merasa agak menyesal karena tidak bisa membunuh Zhao Feng. Tapi yang mengejutkan, Zhao Feng berhasil lolos. Berangsur-angsur tanpa Hua Tianfeng menyadarinya, dia mulai takut pada Zhao Feng.
Sekarang setelah melalui percobaan pertama, dia menemukan tempat untuk duduk dan memulihkan diri sehingga dia bisa bersiap untuk percobaan berikutnya. Satu demi satu orang muncul dari kabut, masing-masing dalam kondisi lebih buruk daripada yang terakhir, dan mereka bahkan memiliki lebih sedikit waktu untuk pulih. 3 hari kemudian, sebuah suara mengumumkan, siapapun yang belum menembus ilusi sekarang telah gagal. Tes kedua dimulai sekarang, petik 2. Suara itu baru saja berbicara. Dunia di depan banyak keajaiban hancur dan kemudian langsung direformasi menjadi pemandangan yang megah. Pegunungan terjal dan terjal yang tak terhitung jumlahnya melonjak menjadi awan gelap yang pecah dengan petir. Kadang-kadang petir putih tebal akan turun. Binatang buas Yao yang buas mulai muncul, merangkak di sekitar pegunungan, terbang di udara, dan secara diam-diam melakukan perjalanan melalui hutan dan air. Pergi dari hadapanku, wajah pangeran ke-10 menjadi dingin saat dia menyerang. Saat pangeran ke-10 melangkah maju, naga emas muncul dan memancarkan tekanan yang mengintimidasi pada binatang buas itu. Dia membiarkan Zhao Feng mendapatkan tempat pertama dalam persidangan terakhir mungkin karena Zhao Feng memiliki harta karun yang membuatnya kebal terhadap ilusi, tetapi dia pasti akan menjadi yang pertama dalam percobaan kedua. Tetapi setelah menyerang, pangeran ke-10 menyadari bahwa persidangan ini tidak sesederhana kelihatannya. Selain bahaya yang terlihat tak terhitung jumlahnya, udara juga diliputi oleh tekanan menakutkan yang membuat tidak mungkin bagi siapapun di bawah alam transformasi ilahi untuk terbang, apalagi menghindari banyak ancaman. Para jenius lainnya tidak mau ketinggalan. Bagaimanapun, Lu Feier dan Lu Qiner sama-sama menonton. Jika mereka berkinerja baik, bahkan jika mereka tidak mendapatkan yang pertama, mereka masih bisa memenangkan hati para peri dan mungkin masih memiliki kesempatan untuk melamar. Para jenius menggunakan berbagai kemampuan mereka untuk menjelajah. Zhao Feng melambaikan tangannya, memanggil robot perak berbentuk burung. Naik, Zhao Feng melesat ke udara. Robot ini memiliki penampilan yang agak biasa, tapi itu adalah robot terbang tingkat menengah transformasi ilahi. Kecepatan dan kelincahannya adalah nomor 1. Otomat terbang itu menggambar garis perak melengkung di udara saat itu menghindari berbagai binatang buas dan petir. Sungguh robot yang tangguh. Siapa anak ini? Dia punya robot terbang yang dibuat dengan sangat bagus. Petik 2. Para jenius terkejut melihat Zhao Feng akan mengalahkan mereka. Otomat tidak murah, dan semakin baik dibuat, semakin tinggi harga yang mereka perintahkan, bahkan beberapa bahkan lebih berharga daripada sebuah kota. Beberapa dari mereka memiliki robot perang, tetapi tidak satu pun dari mereka memiliki robot terbang. Di bawah kendali Zhao Feng yang luar biasa, robot terbang itu menghindari semua bahaya. Di depannya ada seorang pemuda yang bangga. Ini adalah Hua Tianfeng, dan dia berdiri di atas burung hering singa hitam. Hering singa ini berada di alam transformasi ilahi, tetapi tubuhnya terlalu besar, menyebabkannya kurang gesit. Jadi, itu tidak berguna di tempat ini. Pada saat ini, Hua Tianfeng merasakan seseorang di belakang. Saat dia mengirimkan sen spiritualnya, dia meringis. Bagaimana mungkin? Kamu, Hua Tianfeng berteriak dengan waspada. Otomat perak terbang melewati sisi kiri burung bangkai singa hitam, tekanannya menyapu burung bangkai singa dan menyebabkannya kehilangan keseimbangan. Hua Tianfeng bangga dan sombong dan masih ingin menyakiti Zhao Feng, dan Zhao Feng bukanlah seseorang yang mau berbaring. Dia menggunakan kesempatan ini untuk bermain-main dengan Hua Tianfeng. Hilangnya keseimbangan burung hering singa memengaruhi kecepatannya, dan pada saat ini, sambaran petir putih turun dan menghantam sayap burung hering lainnya. Hua Tianfeng diliputi amarah, tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk menstabilkan situasi. Zhao Feng melemparkannya ke samping dan terbang ke kejauhan. Dia mengatasi kejeniusan satu demi satu, dan dia segera melihat Pangeran ke-10 dan Tuan Muda Wei. Pangeran ke-10 berdiri di atas hantu naga emas yang memancarkan tekanan menakutkan saat ia menerjang ke depan. Tuan Muda Wei dengan cepat naik ke atas sebuah perahu terbang mekanik. Keduanya memperhatikan Zhao Feng muncul di belakang mereka pada saat yang sama dan merengut. Itu dia lagi, mereka secara bersamaan berteriak. Tuan Muda Wei dengan iri menatap robot terbang Zhao Feng. Pengerjaannya jauh melampaui kemampuan perahu terbangnya. Jangan pernah berpikir untuk mengalahkanku. Tuan Muda Wei mencurahkan energinya untuk mengendalikan perahu terbangnya. Dia tidak tahu bagaimana Zhao Feng berhasil menerobos ilusi dan menjadi yang pertama begitu cepat. Tapi kali ini, mereka berdua menggunakan alat terbang. Meskipun alatnya berkualitas lebih rendah, budidayanya jauh melampaui milik Zhao Feng, jadi dia tidak mungkin kalah dari Zhao Feng, setidaknya dalam perebutan kekuasaan yang adil ini. 3 seberkas cahaya terbang ke depan, menghindari semua bahaya di depan mereka.
Tak satu pun dari mereka memberi 1 inci pun. Pada titik tertentu, Pangeran ke-10 berhasil mencapai akhir lebih dulu, dengan Zhao Feng dan Tuan Muda Wei datang di belakang dan tiba pada waktu yang sama. Setelah menyingkirkan robot terbangnya, Zhao Feng duduk dan mengabaikan pasangan itu. Zhao Feng gagal menjadi yang pertama dalam percobaan kedua, tetapi dia sebenarnya tidak berusaha sekeras itu. Sidang kedua tidak penting, yang ketiga adalah yang krusial. 2 hari berlalu, dengan hanya 10 orang yang mencapai garis finish. Yang ke-10 adalah Hua Tianfeng, wajahnya agak pucat, dan dia tiba dalam kondisi agak compang camping. Jelas bahwa dia telah mengalami beberapa insiden di sepanjang jalan. Hua Tianfeng dengan marah menatap Zhao Feng seolah-olah dia ingin memberinya kematian dengan 1000 luka. Biarkan uji coba terakhir dimulai. Suara halus itu diumumkan. 5 platform pertempuran besar bangkit dari bumi di depan 10 keajaiban. Sudah kuduga, cobaan terakhir adalah pertarungan. Yang terakhir tersisa akan menjadi nomor 1. Tuan Muda Wei dengan percaya diri tersenyum dan kemudian dia mencibir pada Zhao Feng. Semuanya, tolong pilih platform dan duel satu sama lain. Suara halus itu berbicara sekali lagi, memberikan aturan dengan kalimat sederhana ini. Mereka bebas memilih platform pertempuran, dan hanya ada 5, jadi mereka yang melangkah ke platform yang sama harus bertarung satu sama lain. Baik, mata Pangeran ke-10 bersinar, dan dia melesat ke arah platform pertama dalam bentuk naga emas. 9 lainnya memilih terbang menuju 4 platform lainnya. Tuan Muda Wei mengambil platform ketiga, Hua Tianfeng yang keempat, dan Zhao Feng yang kelima. Orang yang paling lambat hanya bisa melangkah tanpa daya ke platform yang ditempati oleh Pangeran ke-10. Begitu dia masuk, dia kebobolan. Pertempuran sudah dimulai di platform lain. Lawan Zhao Feng adalah seorang kultivator pedang dari alam transformasi ilahi tingkat awal, matanya penuh dengan cahaya dingin. Untuk berpikir bahwa seseorang dengan kekuatanmu bisa mencapai percobaan ketiga, tapi tidak peduli bagaimana kamu sampai di sini, ini adalah akhir dari garis untukmu, pembudidaya pedang berteriak dan terbang ke depan seperti pedang dingin. Zhao Feng berdiri di tempatnya dan mengeluarkan 4 spanduk dari dimensi interspesial yang dia tempatkan di sekitar dirinya. Spanduk RAI diaktifkan, menciptakan berkas cahaya biru. Berkas cahaya biru ini segera menyatu menjadi penghalang biru yang menutupi Zhao Feng. Pedang pembudidaya pedang bahkan tidak mampu mengguncang penghalang pertahanan Zhao Feng. Aku akan membelahnya, mata pembudidaya pedang dingin saat dia mengayunkan pedangnya lagi dan lagi. Meskipun penghalang biru itu berkedip dan berkedip, itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Pada saat ini, Zhao Feng melambaikan tangan. 2 robot realem transformasi ilahi tingkat menengah keluar dari RAI dan menyerang pembudidaya pedang. Kamu kura-kura pengecut. Anda bersembunyi sambil membiarkan semua robot ini bekerja. Pembudidaya pedang mengutuk. Dia adalah seorang jenius, dan sebagai realem transformasi ilahi tingkat awal, dia bisa melawan ahli tingkat menengah, tetapi dia pasti tidak bisa menangani 2 dari mereka. Pada akhirnya, ketika dia diambang kekalahan, dia kebobolan. Pada saat yang sama, di platform keempat, Hua Tianfeng mengalahkan lawannya. Tiba-tiba, platform Zhao Feng pindah ke platform keempat, dan keduanya terhubung bersama. Dengan cara ini, Zhao Feng dan Hua Tianfeng dipaksa untuk bertarung. Zhao Feng tidak peduli, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun kecuali duduk di barisan dan mengalahkan lawan-lawannya. Di sisi lain, platform pertama terhubung dengan platform kedua. Adapun platform ketiga, Tuan Muda Wei telah mengalahkan lawannya, tetapi tidak ada yang berubah. Bocah, aku akan membunuhmu hari ini. Hua Tianfeng akhirnya melampiaskan amarahnya yang telah lama ditekan. Dia melambaikan tangannya, memanggil 2 burung bangkai singa hitam yang ganas di tingkat awal dari alam transformasi ilahi. Hua Tianfeng mengepalkan tinjunya, menciptakan angin puyuh yang bergemuruh menuju Zhao Feng. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Zhao Feng tersenyum, membalikkan tangannya untuk mengungkapkan 3 bola logam. Twish, twish, twish. 3 bola terbang ke depan, menembaki 2 burung pemakan bangkai singa dan Hua Tianfeng. Kabum, bola logam berubah menjadi badai api. Kedua burung nasar singa itu langsung mengalami luka berat, tubuh mereka compang camping dan berlumuran darah. Hua Tianfeng juga menerima pukulan yang agak berat, dan darah merembes dari sudut bibirnya. Itu adalah alat tipe yang bisa meledak sendiri. Hua Tianfeng menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya. Karena alat yang dapat meledakkan diri ini bisa sangat melukai transformasi ilahi tingkat awal, alat itu memiliki nilai senjata tingkat rendah tingkat surga. Bahkan Hua Tianfeng merasa Zhao Feng agak boros.
Sekarang burung bangkai singa tidak bisa lagi bertarung, Hua Tianfeng diserang oleh dua robot transformasi ilahi tingkat menengah. Tapi dia bukan anak ajaib biasa, dan dia masih bisa bertahan melawan kedua robot itu. Meskipun Zhao Feng hanya pada tingkat awal dari alam asal bintang, dia memiliki perlindungan dari susunannya, robot tempur yang kuat, dan bahkan alat yang bisa meledak sendiri. Tapi Hua Tianfeng memiliki kartu trufnya sendiri. Matanya terbakar amarah, Hua Tianfeng memutuskan untuk menggunakan semua yang dimilikinya. Keluar dari sini, Zhao Feng bisa melihat apa yang sedang dicoba Hua Tianfeng dan segera mengeluarkan 3 bola logam lagi. Ketiganya menembak Hua Tianfeng. Sebelum Hua Tianfeng bisa mengeluarkan kartu trufnya, dia terlempar dari peron, dadanya hangus hitam. Tidak, ini bukan cara yang seharusnya. Hua Tianfeng berteriak dengan keengganan. Zhao Feng melemparkannya dari panggung bahkan sebelum dia bisa mengeluarkan kartu truf yang telah dia persiapkan dengan susah payah. Dia juga percaya bahwa Zhao Feng tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menang, tetapi pada semua jenis trik. Tapi trik Zhao Feng benar-benar membuatnya khawatir. Masing-masing alat peledak sendiri sangat mahal, dan ada juga arai dan robot tempur, dan Zhao Feng juga menggunakan robot terbang di percobaan sebelumnya. Dia benar-benar memiliki terlalu banyak trik. Nilai benda-benda ini ditambahkan bersama-sama membuat Hua Tianfeng kagum. Apakah Zhao Feng berasal dari latar belakang yang kuat? Bab 1585, selesai, reuni. Di dunia luar, para penonton tercengang. Tak satu pun dari mereka yang membayangkan bahwa alam asal bintang tingkat awal Zhao Feng akan mencapai titik ini. Zhao Feng benar-benar mengalahkan Hua Tianfeng. Apa yang menakjubkan tentang itu? Dia mengandalkan sepenuhnya pada robot, arai, dan alat khusus. Petik 2. Dia baru saja beruntung. Jika dia mendapatkan pangeran ke-10 atau tuan muda, trik ini tidak akan berguna. Petik 2. Metode yang digunakan Zhao Feng untuk sampai di sini tidak membuatnya menjadi favorit penggemar. Orang-orang yang sudah tersingkir membuat keributan, tetapi kenyataannya, mereka sangat iri. Mereka juga bisa mencapai tahap ini jika mereka memiliki trik yang sama yang tersedia untuk mereka. Hanya Huo Qingfeng, Blood Spirit, dan 2 pelayan lainnya yang terus tersenyum acuh tak acuh. Mereka tahu bahwa saat Zhao Feng memutuskan ingin ikut serta dalam kontes ini, kemenangannya sudah pasti. Dalam dimensi percobaan, setelah mengalahkan Hua Tianfeng, Zhao Feng melihat ke sisi lain. Pangeran ke-10 telah mengalahkan musuhnya, dan platformnya telah terhubung dengan Tuan Muda Wei. Keduanya saat ini terlibat dalam pertempuran yang mencengangkan. Pangeran ke-10 dan Tuan Muda Wei bisa dikatakan paling berbakat dari semua jenius yang hadir. Sayangnya, keduanya sama-sama tidak bertarung di laga penentuan. Naga emas dan cahaya biru berpotongan dan memusnahkan satu sama lain di peron. Pangeran ke-10 dan Tuan Muda Wei keduanya berada di tingkat menengah transformasi ilahi, tetapi kekuatan yang mereka tunjukkan mendekati puncak transformasi ilahi. Pangeran ke-10 adalah anggota keluarga kerajaan, jadi dia memiliki banyak sumber daya yang dia miliki dan telah menyiapkan banyak trik. Dia diapit oleh 2 monster aneh yang tampak seperti persilangan antara naga dan buaya. Mereka memiliki kekuatan fisik yang ganas dan sangat buas. Pedang emas berpola naga milik Pangeran ke-10 juga merupakan senjata suci kelas menengah tingkat surga. Tentu saja, Tuan Muda Wei tidak berasal dari keluarga yang tidak dikenal. 2 robot besar berwarna emas tua berdiri di depan Tuan Muda Wei seperti 2 miniatur gunung, menanggung sebagian besar kerusakan untuknya. Duel yang melibatkan hewan peliharaan, robot, dan senjata dewa ini membuat seseorang merasa terpesona dan gugup. Meskipun pertempuran antara Pangeran ke-10 dan Tuan Muda Wei bukanlah pertempuran terakhir, para penonton percaya bahwa pemenang dari pertempuran ini mungkin akan menjadi yang terakhir bertahan. Anda adalah musuh terkuat yang pernah saya hadapi, tetapi kekalahan Anda tidak bisa dihindari. Pangeran ke-10 meraung, rambut panjangnya beterbangan di sekelilingnya dan pedang emasnya memanggil aliran energi drakonik. Tuan Muda Wei mundur sehingga robotnya dapat menggunakan tubuh mereka untuk menerima sebagian besar serangan Pangeran ke-10. Namun, robotnya rusak parah sekarang, dan salah satunya bahkan dilenyapkan oleh serangan Pangeran ke-10. Naga melolong di 9 surga. Pangeran ke-10 meraung, tubuhnya meledak dengan kekuatan saat dia menebas pedangnya. Naga emas buas dengan ukuran sangat besar meraung, melesat ke depan sambil terbungkus badai dahsyat. Hewan peliharaan Pangeran ke-10 memilih untuk menyerang pada saat yang bersamaan. Tuan Muda Wei menghancurkan jimat batu giok, yang menciptakan penghalang sisik biru di sekelilingnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menahan serangan Pangeran ke-10. Penghalang itu hancur, dan dia tersapu keluar dari peron.
Dengan cara ini, bentrokan terkuat yang mempesona ini telah berakhir. Hanya tersisa 2 platform. Platform Pangeran ke-10 jauh lebih besar dari Zhao Feng, karena dia telah bertempur dalam 3 pertempuran. Aku benar-benar tidak berpikir bahwa musuh terakhirku adalah kamu. Pangeran ke-10 memiliki ekspresi bangga dan agak mencemooh di wajahnya. Meskipun kematian Zhao Feng dari 2 cobaan pertama telah meninggalkan kesan yang sangat dalam padanya, Pangeran ke-10 yakin bahwa dia dapat menghancurkan Zhao Feng dalam duel. Kedua platform pindah ke tengah dan akhirnya bersatu. Ini menunjukkan bahwa pertandingan final telah dimulai. Pangeran ke-10 mencengkeram pedang emasnya dan bergegas ke depan, muncul di depan Zhao Feng dan melepaskan gelombang energi drakonik emas. Gelombang cahaya keemasan menghantam penghalang biru dan membuatnya bergidik. Sepertinya diambang kehancuran. Sementara itu, 2 robot Zhao Feng ditekan oleh hewan peliharaan Pangeran ke-10. Saat ini, Zhao Feng tampak seperti orang cacat yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika susunannya rusak, Zhao Feng akan kalah. Banyak ahli di dunia luar tidak bisa menahan nafas emosional. Mereka sudah lama memprediksi hasil ini. Zhao Feng memiliki banyak trik, dan meskipun mereka mungkin berguna melawan ahli transformasi ilahi tingkat awal, mereka tidak berguna melawan Pangeran ke-10. Di dalam arai, Zhao Feng tidak bergerak seperti batu kuno. Seperti yang diharapkan dari Pangeran ke-10. Sepertinya aku harus berusaha sekuat tenaga. Zhao Feng tiba-tiba tersenyum. Dia melambaikan tangannya. 4 spanduk arai merah muncul, mendarat di dalam penghalang biru dan membuat arai lain. Zhao Feng juga memanggil 2 robot lagi, keduanya di puncak alam transformasi ilahi. Selain itu, 10 bola logam muncul di tangan Zhao Feng. Apa? Tidak kusangka kau punya begitu banyak, dasar penyu pengecut. Pangeran ke-10 tertegun, dan kemudian dia mengutuk dengan keras. Dia berpikir bahwa Zhao Feng telah menunjukkan tangannya, tetapi lawannya sebenarnya menahan. Pangeran ke-10 tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia sangat marah. Membunuh. Pangeran ke-10 menyerang salah satu robot transformasi ilahi puncak terlebih dahulu. Robot ini lebih kuat dari hewan peliharaannya. Jika dia tidak ikut campur, hewan peliharaannya mungkin akan dibunuh. Kamu bilang aku kura-kura pengecut? Zhao Feng tersenyum licik. Bola logam ditembakkan dari tangannya. Kutukan. Pangeran ke-10 buru-buru mengelak. Meledak. Zhao Feng berseru, dan bola logam yang mendekati Pangeran ke-10 meledak menjadi gelombang api. Trik sepele. Pangeran ke-10 dengan dingin berkata. Cahaya keemasan menembus bola api, menyebabkannya hancur. Bola logam paling banyak bisa melukai ahli transformasi ilahi tingkat awal. Mereka akan berdampak kecil pada ahli transformasi ilahi tingkat menengah, terutama yang seperti Pangeran ke-10 yang memiliki baju besi pertahanan. Zhao Feng tersenyum dan melempar 3 bola logam. Pangeran ke-10 mendidih dengan energi, baru saja membelah gelombang api pertama dengan pedangnya. Sebelum dia bisa berbicara lagi, 3 bola logam terbang ke arahnya. Ledakan terdengar tanpa henti, mengirimkan gelombang api yang menggelinding ke seluruh platform. Ledakan 3 bola logam itu saling tumpang tindih sampai batas tertentu. Kamu, apakah ada akhir dari trikmu? Pangeran ke-10 merasa tercekik. Orang ini bersembunyi di dalam barisannya dan menggunakan bola itu untuk menyerangnya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Meskipun dia tidak takut pada bola logam, itu tidak seperti dia bisa menerima serangan tak berujung Zhao Feng selamanya. Belum, jawab Zhao Feng dengan serius. Dia terlalu malas untuk melawan dirinya sendiri, itulah sebabnya dia membuat begitu banyak alat sebelum kontes. 3 bola logam lagi terbang ke Pangeran ke-10. Kali ini, Pangeran ke-10 memilih untuk menghindar. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuatnya terbelalak dan rahang kendur. Zhao Feng melambaikan tangannya, langsung melempar hampir 20 bola logam yang menutup setiap jalur pelarian. Semua bola meledak, benar-benar menutupi platform dengan api. Setelah apinya hilang, Pangeran ke-10 terungkap. Pakaiannya compang camping, memperlihatkan baju besi fleksibel yang dia kenakan di bawahnya. Wajahnya yang tampan menghitam sehingga tampak seperti pengemis, dan rambutnya acak-acakan hingga seperti sarang ayam. Pangeran ke-10 sama sekali tidak tampak seperti seorang pangeran. Bahkan pengawalnya tidak akan bisa mengenalinya. Zhao Feng. Pangeran ke-10 dengan marah meraung saat dia dengan kejam memelototi Zhao Feng, ingin mencabik-cabiknya. Ingin lebih? Jangan sopan. Saya masih punya banyak lagi di sini. Aku akan memberikan semuanya untukmu. Zhao Feng dengan murah hati melambaikan tangan, mengirimkan 10 bola logam lagi terbang keluar. Wajah marah Pangeran ke-10 langsung memucat. Dia benar-benar takut dengan langkah ini.
Ledakan terdengar tanpa henti di seluruh peron, dan Pangeran ke-10 terpaksa berlari ke sana kemari seperti anjing, sama sekali tanpa sikap seorang raja. Kutukan, Anda telah memaksa saya untuk melakukan ini. Wajah Pangeran ke-10 berubah menjadi ganas. Dia tidak tahu berapa banyak bola logam yang tersisa, dan dia tidak bisa menerobos susunan ganda dalam waktu yang tersedia baginya. Dia hanya bisa menggunakan kartu truf terakhirnya. Dia yakin bahwa kartu truf ini bisa merebut kemenangan dari rahang kekalahan. Jimat naga muncul di tangan Pangeran ke-10, dan dia menghancurkannya. Saat jimat itu hancur, naga halus raksasa muncul, energinya menekan semua makhluk hidup. Matilah, Zhao Feng, Pangeran ke-10 meraung. Jimat naga giok adalah hadiah dari ayah kerajaannya yang dimaksudkan untuk melindungi hidupnya. Itu adalah serangan jiwa yang bisa langsung membunuh bahkan ahli realm imperishable tingkat menengah. Naga emas menembus dua larik dan menyerbu ke tubuh Zhao Feng. Pangeran ke-10 memperhatikan dan tersenyum. Zhao Feng juga tersenyum. Di dunia jiwa, naga emas memancarkan kekuatan tak terbatas dalam upaya untuk menghancurkan jiwa Zhao Feng. Tetapi pada saat ini, jiwa Zhao Feng yang tampaknya lemah meledak, berubah menjadi mata melamun yang luas. Saat mata ini menatap naga emas itu, energinya yang mendominasi menghilang, dan ia jatuh ke tanah dan memohon untuk hidupnya. Mata melamun berkedip, melepaskan tekanan menakutkan yang tak terlukiskan. Kurang dari setengah detik kemudian, naga emas itu hancur. Kenapa tidak ada reaksi? Dia seharusnya sudah mati. Pangeran ke-10 menatap Zhao Feng. Tiba-tiba, Zhao Feng memandang Pangeran ke-10 dan memberinya senyuman yang menakutkan. Dengan lambaian tangannya, 10 bola logam terbang keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Pikiran Pangeran ke-10 sedang kacau, tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir, hanya melarikan diri. Kemana kamu pergi? Zhao Feng terus membuang bola logam. Zhao Feng, kamu dan aku akan selamanya menjadi musuh. Ah, dasar kura-kura pengecut. Zhao Feng, jika kamu punya nyali, keluarlah dan lawan aku. Secara bertahap, Pangeran ke-10 bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berteriak. Lelah dan penuh luka, Pangeran ke-10 terlempar dari panggung. Wajahnya memelintir karena kesakitan dan penghinaan. Itu akan baik-baik saja jika dia kalah dalam pertarungan yang tepat, tapi dia benar-benar tidak mau kalah dengan cara seperti itu. Di dunia luar, kerumunan sudah mati rasa. Dari awal sampai akhir, Zhao Feng bahkan tidak bergerak, tetapi Pangeran ke-10 terpaksa menghindar di sana-sini sampai dia tidak bisa menghindar lagi dan terlempar dari panggung. Banyak orang merasa bahwa Pangeran ke-10 terlalu menyedihkan, bahwa dia telah diperlakukan dengan sangat tidak adil. Setelah beberapa lama, kepala keluarga Lu Clan berdiri dan mengumumkan, orang nomor 1 kali ini adalah Zhao Feng. Setelah mengatakan ini, dia berhenti. Rupanya, dia bahkan tidak membayangkan hasil ini. Itu terlalu tidak terduga, begitu banyak jenius telah maju, tetapi alam asal bintang tingkat awal telah mengalahkan mereka semua. Dua pilar cahaya putih muncul di alun-alun, dan dua sosok perlahan muncul di dalamnya. Salah satu dari mereka masih duduk bersila di tanah sementara yang lain benar-benar hitam hangus, tubuhnya tanpa kesombongan dan kepahlawanan, kehilangan kekuatan drakonik. Pemuda lain tidak bisa membantu tetapi mundur dari Zhao Feng sementara Hua Tianfeng takut keluar dari akalnya. Bahkan Pangeran ke-10 dipukuli dengan sangat buruk, jadi Hua Tianfeng hanya bisa menganggap perlakuan sebelumnya sebagai keberuntungan. Zhao Feng berdiri dan tersenyum saat dia berjalan. HMPH, tetua berjubah hitam di sebelah Patriark Lu Clan dengan dingin mendengus. Dia adalah anggota keluarga kerajaan dan datang bersama Pangeran ke-10. Perilaku Zhao Feng telah merusak citra keluarga kerajaan, membuatnya sangat tidak bahagia. Pada saat ini, Zhao Feng menatap sesepuh itu. Jiwa tetua itu langsung bergetar. Dia merasa seperti seorang ahli tertinggi sedang menatapnya, melihat semua rahasianya. Setelah menakut-nakuti tetua itu, Zhao Feng memandang Lu Feier dan Lu Qiner. Keduanya juga melihat Zhao Feng. Zhao Feng adalah pemenangnya, jadi dia bisa membuat lamaran pernikahan yang tidak bisa ditolak. Anehnya, meskipun Zhao Feng memiliki tingkat kultivasi yang lebih lemah, mereka merasa bahwa dia sangat akrab dan merasakan kasih sayang yang tidak dapat dijelaskan. Sepertinya mereka pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya. Wah, putri saya yang mana yang akan Anda lamar? Kepala keluarga Lu Clan tersenyum. Zhao Feng sekarang ditakdirkan untuk menjadi menantunya. Alih-alih merasa jijik, dia sebenarnya sangat tertarik pada Zhao Feng. Lu Feier dan Lu Qiner memandang Zhao Feng. Bahkan mereka tidak menyadari bahwa mereka telah terpesona oleh pemuda ini, ingin tahu apa jawabannya. Aku ingin keduanya. Zhao Feng tersenyum dan dengan canggung berkata.
Kerumunan terdiam, mata semua orang terbuka. Aturannya mengatakan bahwa hanya satu orang yang bisa dilamar. Para jenius itu semua marah oleh Zhao Feng. Bagaimana dia bisa begitu serakah dan tidak tahu malu? Lu Feier dan Lu Qiner juga terkejut, dan mereka berdua tersipu. Apakah kalian berdua bersedia? Zhao Feng mengabaikan reaksi orang banyak dan bertanya pada kedua wanita itu. Matanya tiba-tiba mulai mengalir dengan cahaya mimpi yang terpantul di mata kedua gadis itu dan memasuki jiwa mereka. Seniman bela diri biasa tidak mampu merasakan ini. Pada saat ini, sekelilingnya meledak menjadi keributan. Aturannya, pemenang hanya boleh melamar satu orang, dan target tidak boleh menolak. Bagaimana dia bisa melamar dua orang sekaligus? Petik 2. Jika dia hanya melamar satu, dia tidak akan bisa menolak. Tapi karena dia melamar dua, mereka bisa menolak. Betul sekali. Bagaimana bisa kedua peri itu menyukai anak ini? Mereka pasti akan menolaknya. Petik 2. Para jenius yang kalah mulai tertawa dan menunggu Zhao Feng dipermalukan. Setelah beberapa lama, kerumunan itu terdiam. Kedua peri akhirnya berbicara sebagai satu, "Saya bersedia." Seluruh dunia menjadi begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara napas kerumunan. Lu Feier dan Lu Qiner berdiri dan bergegas ke dada Zhao Feng. Kerumunan merasa seperti disambar petir, dan mereka ingin membenturkan kepala ke dinding. Bahkan kepala keluarga Lu Clan, ayah dari kedua putri ini, tampak ketakutan. "Ayah, kami bersedia." Kedua wanita itu berbalik dan berkata. Sekarang, mereka telah memulihkan ingatan akan kehidupan terakhir mereka. Karena kedua belah pihak bersedia, tidak masalah jika semua orang di sekitar mereka keberatan. Pada saat ini, 4 pelayan Zhao Feng terbang ke depan, masing-masing membawa hadiah pertunangan. Begitu saja, pernikahan pun diputuskan. Berita itu segera dikirim kembali ke South Cloud City. Anggota eselon atas dari klan Zhao tidak akan pernah membayangkan bahwa Zhao Feng pergi keluar untuk membuat lamaran pernikahan, dan bahwa mitranya akan menjadi 2 keajaiban dari klan Lu. South Cloud City dihiasi dengan lentera dan pita cerah, suasana meriah di jalanan. Semua orang tahu bahwa hari ini adalah hari di mana Zhao Feng akan menikahi 2 putri jenius dari klan Lu. Di dalam kamar pengantin, Zhao Feng memandang 2 istrinya yang cantik dan tersenyum. "Di kehidupan terakhir kita, aku tidak bisa menikahkan kalian berdua. Dalam hidup ini, setelah kita menikah, kita akan berkeliling dunia." Zhao Feng memang sedikit gugup, tetapi dia juga sangat bahagia. Liu Qinxin dan Zhao Yufei juga sangat gugup, dan wajah mereka yang memerah membuat Zhao Feng semakin mencintai mereka. Setelah meminum cangkir anggur upacara dan membuka tabir, Zhao Feng bergerak untuk mencium. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?